Untuk lingkungan sendiri, dari segi pertemanan, menurut saya cukup asik ya. Di sini menurut saya tergolong tidak ada yang namanya senioritas. Walaupun kita tetap saling menghormati ya, tidak bermain membuli atau gimana, tapi itu menurut saya salah satu kelebihan di EMA, yaitu tidak adanya senioritas. Yang saya dengar dari teman saya yang di negeri bahwa senioritas itu sangat kejam sekali. Kita dipaksa untuk hormat sangat berlebih-lebihan gitu, bukan hormat yang sepatutnya. Untuk di lingkungan masyarakat sendiri, di sini kita pesantrennya bukan pesantren yang pesantrennya itu tidak di lingkungan pesantren doang gitu, tapi di lingkungan kita itu lebih berbaur kepada masyarakat sendiri. Jadi kita seperti waktu ada program Pakis, kita disuruh untuk datang ke rumah untuk mewawancarai anak-anak, orang tua di saat tugas Pakis tersebut. Karena kulturnya beda menurutnya sama anak sekarang, jadi lebih kerasa, sekolahnya lebih kerasa karena nggak ada pandemi dulu mah. Jadi bener-bener kalau di sekolah teh ya dari jam 6.45 teh udah baris sampai jam 7, pulang jam 4 itu. Ya setiap harinya belajar sih kayak biasa, cuman lebih banyak waktu sama teman daripada sama di rumah. Awal aku tahu Manbaluh Huda dari kakak aku yang kebetulan beliau juga alumni dari sini. Pertama kali waktu AA bilang Manbaluh Huda, yang ada di pikiran aku tuh sekolah yang gede, sekolah yang banyak fasilitasnya, sekolah yang lengkap. Terus waktu pertama kali kesini kaget gitu, kok sekolahnya nggak kayak ekspektasi aku. Justru jauh banget dari ekspektasi aku. Waktu awal masuk juga kerasa banget kalau apa yang aku cari itu gak akan ada di sini. Berjalan waktu, aku ngerasa sekolah ini emang benar kurang fasilitas. Eskul juga tidak diwadahi gitu. Jadi kemampuan siswa, potensi-potensi siswa juga yang memiliki prestasi juga terabaikan. Sangat disayangkan, tapi apa adanya gitu. Mau gimana lagi? Hai, aku bersekolah di MH bukan karena keinginan orang tua, tapi karena keinginan diri sendiri, jadi bukan karena terpaksa juga. Aku bersekolah di sini pastinya dengan tujuan mendapatkan ilmu yang banyak, bisa mendapatkan teman yang banyak juga, dan ingin ikut berorganisasi. Alhamdulillah bisa diamanahi untuk masuk ke organisasi RGUG dan bisa mendapatkan partner yang hebat. Itu menjadikan saya lebih nyaman berada di sini. Hanya saja ketika ingin rapat RGUG, sangat disayangkan kami kesusahan untuk mencari tempat. Terlebihnya di sini tidak ada lapangan dan untuk aula pun juga tidak ada.
Kalau soal guru-guru di sini ya emang kayak kebanyakan sekolah lain kali ya, pasti ada plus minusnya gitu. Soalnya emang semua guru pasti beda-beda cara metode belajarnya gitu. Terus emang lihat dari kemampuan siswa juga lagi sih. Soalnya emang tiap siswa juga kan berbeda gitu. Ada yang emang sama guru ini cocok, terus sama guru yang lain enggak. Jadi ya ada plus minusnya gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, soal minusnya emang sih itu mah udah gimana ya, udah jadi sesuatu yang lumrah pasti ada. Jadi balik lagi ke siswanya sih menurut aku mah. Jadi ya gimana cara kita adaptasinya, terus emang cara kita menyesuaikan dengan guru manapun gitu. Jadi nggak sedih kalau sama guru ini mah kayak kurang nih, soalnya cara mengajarnya kurang enak gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih itu mah. Terus kalau kelebihannya pasti ada sih kelebihannya. Contohnya kayak kemarin kan ada praktek dari pelajaran astronomi, gurunya seru tuh. Soalnya emang ya walaupun agak bosen gitu karena cara mengajarnya belibet, kebanyakan materi gitu. Tapi pas kemarin praktek pengamatan seru tuh, nggak terlalu bosen. Guru-guru di MH sebenarnya tergantung cara ngajarnya juga ya, kan emang orang beda-beda. Kadang kalau aku sendiri lebih suka kalau misalnya gurunya ngajarnya sambil dijelasin atau pelan-pelan gitu. Ada juga Bu maaf, Bu Iva kan kadang kalau ngajar suka kecepatan ya kalau ngajar balago. Jadi kadang kita juga buat nyatetnya juga susah. Apalagi ada juga kan kayak murid-murid yang enggak dari Persis atau misalnya emang SMP-nya negeri. Jadi kayak belajar bahasa Arab tuh kayak dari awal banget gitu, jadi kayak harus lebih pelan-pelan juga. Belum terlalu deket juga sama guru dan mungkin segan juga. Jadi kalau nanya masih malu gitu. Jadi kadang materinya masih susah tersampaikan buat aku. Sama paling kan ada klinik juga ya biasanya kalau misalnya buat yang gak ngerti. Tapi kadang kalau misalnya kita udah janjian juga kadang mungkin gurunya lupa atau gimana. Jadi beliau pulang duluan. Tapi guru-gurunya kayak baik gitu. Ekspektasi saya ketika masuk pesantren Persatuan Islam 110 Manul Huda adalah ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang tentunya lebih baik daripada jenjang sebelumnya, itu tingkat sanawiyah. Saya berharap bisa menyeimbangkan gitu antara keilmuan agama dan keilmuan umum. Namun pada realitanya yang saya rasakan adalah saya hanya mendapat kepuasan ketika mempelajari ilmu umum gitu. Saya merasa kurang puas dengan sistem pembelajaran mengenai ilmu agamanya, karena saya rasa pembelajaran ilmu agama itu hanya fokus kepada teori gitu. Jadi kita selama belajar itu mengejar teori, tapi dasar pemahamannya kita itu belum mendapatkan itu gitu. Nah, untuk selanjutnya saya merasa gitu bahwa santri di Manbaul Huda itu tingkat individualistisnya itu sangat tinggi gitu. Jadi susah untuk membangun kebersamaan antara seluruh elemen santri di Manbaul Huda gitu. Dan untuk organisasinya pun sebetulnya Manbaul Huda itu karena letaknya di pusat kota, mungkin ya bisa dibilang pusat kota. Namun saya merasa kualitas organisasinya itu masih kalah jauh gitu ya sama pesantren-pesantren Persis lainnya, karena kultur itu tadi gitu, kultur individualistisnya itu yang sangat tinggi gitu yang saya rasakan. Selain itu, ekspektasi saya untuk memasuki Manbaul Huda itu ingin dekat kepada guru-gurunya gitu, ingin mengobrol tentang segala permasalahan yang difikirkan oleh remaja SMA gitulah, seperti kayak ya masalah hidup atau masalah ilmu ini itu.
Nah, ekspektasi saya sebelum memasuki Manbalul Huda itu tuh saya ingin mendapatkan hal itu gitu dari sekolah ini. Ya, walaupun tidak memenuhi ekspektasi saya, tapi hal itu tuh cukup terpenuhi gitu. Terkhusus saya santri asrama, Ustadz Fahmi itu selalu mengadakan kegiatan asrama pada malam hari Senin. Waktunya itu ketika Ba'da Isya sampai jam 9-an. Nah, di situ tuh saya terasa dirangkul gitu. Dirangkul untuk berbagi pikiran, berbagi pertanyaan, berbagi problematika masalah hidup gitu. Nah, di sana tuh kita tuh kayak sebuah kertas atau sebuah kanvas gitu yang bakal dilukis sama Ustadz Fahmi. Karena menurut saya sendiri cara penyampaian Ustadz Fahmi itu gampang banget gitu buat diterima sama semua kalangan orang. Ya mau itu kayak orang tua misalkan atau kita sebagai remaja. Ustadz Fahmi itu cara ngomongnya, terus ya karisma gitu ya. Terus ya cara penyampaiannya tuh ya enak gitu atau bisa banget buat diterima sama kita. Yang saya harapkan kedepannya akan ada aula yang dimana kita bisa mengundang PPI lain untuk datang ke sini. Di saat PPI lain bisa mengundang sekolah lain, tapi kita tidak bisa dikarenakan tidak memiliki aula ataupun lapangan. Saya juga pastinya ingin sekali di sini bisa memiliki sarana prasarana yang bagus. Terlebihnya keamanan juga, dikarenakan hilangnya sepatu saya. Di sini saya merasakan kadang kurang aman berada di sini gitu. Jadi saya sangat mengharapkan kepada pihak sekolah maupun pihak pengurus masjid ya yang masih bersangkutan untuk tolong keamanannya diketatkan lagi agar kami para santri tidak merasakan ketakutan. Kami para santri juga merasakan aman dan nyaman berada di sini. Dan kami para santri juga bisa mendapatkan fasilitas yang bagus berada di sini. Harapan saya ke depannya untuk Manbalul Huda, mungkin untuk ke depannya di sistem pembelajaran agama lebih ditekankan lagi pemahaman dasarnya gitu. Karena yang saya rasakan pun banyak teman-teman yang rasakan juga mungkin selama pembelajaran agama itu kita nggak paham gitu apa yang dijelaskan. Jadi kita paham itu ketika kita mau ulangan aja, sedangkan harusnya pemahaman agama itu lebih dari itu, seperti itu. Kedepannya mungkin untuk organisasi internal seperti RGUG didampingi lebih lanjut lagi gitu, karena amat sangat disayangkan gitu jika organisasi RGUG di Manbalul Huda tidak dibina secara lebih lanjut gitu, karena saya rasa RGUG kedepannya berpotensi untuk menjadi lebih maju, untuk lebih baik. Saran saya untuk kepada para asatid mungkin ya, untuk lebih dirangkul anak-anaknya, untuk lebih diberi ruang diskusi gitu, ruang komunikasi gitu, daripada kita tuh harus ibaratkan mangkuk yang kosong kita tuh harus diisi terus gitu, tapi kadang kita tuh harus mengisi mangkuk kita sendiri.